Selamat datang di podcast Jejak Ilmuwan, tempat di mana kita menelusuri kisah-kisah luar biasa dari para pemikir, penjelajah, dan tokoh-tokoh yang telah mengubah dunia dengan pengetahuan dan keberanian mereka. Kemajuan peradaban Islam membawa dampak luas di berbagai bidang, tidak hanya bagi Muslim, tetapi kemajuan itu juga dapat dirasakan oleh masyarakat dunia secara umum. Sejumlah tokoh Muslim diketahui berjasa dalam dunia sains beberapa puluh hingga ratusan tahun lalu. Beragam pemikiran mereka pun menjadi dasar bagi kemajuan sains saat ini. Salah satu tokoh Muslim yang berjasa dalam dunia sains adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Ali Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang di dunia barat dikenal Avicenna adalah filsuf dan dokter terkemuka di dunia Islam abad pertengahan. Karya-karyanya yang begitu luar biasa mampu menjadikan Islam semakin harum dan terus mengalami kemajuan dalam peradaban. Salah satu karyanya yang tidak asing di telinga kita adalah Kitab Al-Qanun fi Atib, yaitu kitab atau buku tentang pengobatan yang menjadi rujukan utama dunia kedokteran Eropa hingga pertengahan abad ke-7. Ibnu Sina adalah simbol dari pencarian pengetahuan dan kebangkitan intelektual yang pernah terjadi di dunia Islam, dan pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo sahabat podcast dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Resa Destiana dan saya Nenden Rahel Fauzia dalam program Jejak Ilmuwan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Nenden, bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Pada hari ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga mudah-mudahan para pendengar podcast dimanapun berada juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Nah, baik nih Nenden, pada podcast Jejak Ilmuwan kali ini siapa sih tokoh yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari dan juga gali hikmahnya? Nah, tentunya yang akan kita bahas adalah tokoh ilmuwan yang sangat hebat nih Teh, yaitu Ibnu Sina. Baik ya, Masya Allah, tokoh Ibnu Sina. Nah, sebagaimana nih sahabat-sahabat podcast yang kita ketahui, Ibnu Sina ini mendapatkan julukan The Father of Medical. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentunya telah hadir juga nih bersama kita. Ya, betul sekali. Ya, salah satu narasumber kita juga sekaligus bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Nah, coba nih Teh, langsung saja kita perkenalkan terlebih dahulu. Mangga Teh Nenden. Baik nih Teh, sepertinya sahabat podcast MKTV juga sudah tidak sabar ya Teh ya, ingin mengetahui narasumber kita yang sangat luar biasa nih. Ya udah, sekarang kita sepil aja nih ya Teh ya. Beliau adalah Dr. Ustadz Mulyadi Al-Fadil, SOC MPD, selaku dosen STAI Darut Tauhid sekaligus rektor ketua STAI Darut Tauhid. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu ya Teh ya. Boleh. Baik Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reza, Nenden. Ya Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah ya Ustadz. Di waktu ini meskipun cuacanya hujan, tapi senantiasa tetap tidak mempengaruhi untuk semangat kita ya dalam menuntut ilmu, dalam belajar gitu, untuk berbincang hangat di podcast kita kali ini. Nah Ustadz, sebelumnya tadi telah kita spill juga ya, untuk tema yang akan kita kupas pada podcast kali ini itu adalah tentang Ibnu Sina. Gitu ya. Nah Ustadz, coba apa yang ada di pikiran Ustadz ketika mendengar sosok Ibnu Sina gitu ya? Mungkin bagaimanakah latar belakangnya atau hal yang menarik bagi Ustadz yang perlu kita kupas gitu dari Ibnu Sina. Bagaimana dari Ustadz, dari pandangan Ustadz? Ya, terima kasih Reza dan juga Nenden. Ini menarik ya kalau bicara Ibnu Sina, karena tidak lepas dari sejarah peradaban ilmu Islam ya. Dan kalau menyebut Ibnu Sina, semuanya kenal, kaum muslimin tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia sebagai tadi the father of medicine ya, bagaimana bapak dari kedokteran, ilmu kedokteran. Sampai hari ini sebenarnya belum ada yang menyaingi peletak dasar ilmu kedokteran itu melalui beliau, sehingga itu bisa dipelajari
oleh siapapun. Bahkan konon dulu ilmu beliau itu dengan buku-bukunya yang sangat banyak itu sempat dicuri, dibawa ke Eropa, dibawa ke Amerika gitu ya, sehingga diklaim oleh mereka. Padahal sesungguhnya yang meletak dasarnya, yang memulai menulis tentang ilmu kedokteran ini adalah seorang yang bernama Ibnu Sina. Nah, memang kalau kita lihat peradaban Islam pernah jaya. Jadi di abad-abad pertengahan atau disebut dengan abad-abad kejayaan keemasan Islam yang berakhir di tahun 1923 ya dengan runtuhnya dinasti Turki Utsmani. Itu sebelumnya sangat berjaya. Tidak hanya ilmu kedokteran, matematika yang kita kenal, ilmu aljabar, itu jelas seorang Muslim ya. Sekarang jadi masjid di Bandung ada aljabar ya, karena di Jawa Barat ya. Jadi satu-satunya katanya masjid yang namanya nama provinsi Aljabar ya. Tapi itu juga asma Allah. Kemudian juga ada kimia Ibnul Battuta tentang peta dan keliling dunia dan banyak lagi. Nah, tentu tidak lepas dari Ibnu Sina. Orang Eropa menyebut dengan Avicenna ya, Ibnu Sina. Tetapi tentu tidak bisa dipungkiri bagaimana kehebatan beliau di dalam menemukan ilmu kedokteran ini ya, dalam kitab Al-Qanun fi at-tibbi ya, tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam ilmu kedokteran. Yang itu dikembangkan sebenarnya banyak lagi buku-buku beliau yang bisa dipelajari, yang kemudian itu menjadi dasar ilmu kedokteran. Ya, tentang bedah jantung, tentang anatomi itu ditemukan oleh beliau, sehingga kita sebagai seorang Muslim patut berbangga sebenarnya ya, karena yang menemukannya adalah seorang kaum muslimin. Dan kita tahu bahwa semua ilmu itu milik Allah. Dan kalau di tangan orang beriman maka ilmu itu akan dimanfaatkan dengan baik. Konon dulu Ibnu Taimiyah dan para ilmuwan lainnya, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, termasuk Ibnu Sina juga, mereka mempelajari ilmu, mengembangkan ilmu dan mengajarkan tidak untuk bisnis, tidak untuk kepentingan dunia, tapi memang untuk kepentingan akhirat, untuk dakwah, untuk mengembangkan syiar Islam dan seterusnya. Sehingga itu yang terjadi dari dulu, orang bisa mengenal Islam, mengenal Allah itu lewat ilmu pengetahuan. Nah, sehingga ada sebuah ungkapan ya, man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya dia mengenal Tuhannya. Mengenal diri itu kita mengetahui potensi diri kita. Kita mengetahui kelebihan diri kita, kita mengetahui bagaimana hebatnya Allah menciptakan kita. Jadi luar biasa ya, seorang ilmuwan misalkan bagaimana mempelajari tentang anatomi tubuh kita yang begitu rumit, begitu hebatnya penciptaan Allah, itu harusnya sampai kepada tingkat keimanan yang tinggi. Ya, bagaimana kita ini diciptakan oleh Allah secara syariat begitu, melalui apa yang disebut dengan ilmu Al-Quran itu disebut dengan nutfah, atau dalam ilmu kedokteran disebut dengan sperma. Ya, sperma itu sekali sperma itu berhamburan kemudian bertemu dengan sel telur itu 400 juta sel. Nah, saya tidak tahu ngitungnya gimana gitu ya. Mungkin sudah dihitung oleh Ibnu Sina. Tapi 400 juta sel itu yang bisa menembus dinding sel hanya 100. Dan dari 100 itu yang bertemu dengan sel telur hanya 1. Jadi kita semua nih, dan Resa, semua sahabat podcaster di luar gitu, kita ini orang hebat. Kenapa? Kita sudah mengalahkan 400 juta kurang 1. Karena satunya adalah kita. Iya, jadi pemenangnya ya Ustaz. Pemenangnya adalah kita. Artinya kita sudah diciptakan jadi orang hebat. Jadi pemenang sudah mengalahkan 400 juta lebih ya. 400 juta kurang 1 dan kita satunya. Dan itu harusnya gitu bagi seorang muslim mempertebal keimanan, memperkuat keimanan lewat ilmu pengetahuan. Sehingga juga Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, sanurhim ayatina fi afaki wa fi anfusihim. Ayat-ayat kami itu kami tebarkan, kami bentangkan gitu ya. Fi afak, afak itu jadi bahasa Indonesia ufuk ya, di ufuk barat, ufuk timur, artinya sepanjang barat dan timur, sepanjang batas penglihatan kita, begitu bahasa Jermannya satung tungdele. Sebanyak yang kita lihat maka sepanjang itulah kebesaran Allah. Wafi anfusihim, dan pada diri-diri mereka, pada diri kita ya,
Ayat-ayat Allah ada pada diri kita. Jadi kalau kita renungkan bagaimana mata bisa berkedip, telinga bisa mendengar, kemudian lisan bisa berkata, itu luar biasa, merupakan kebesaran Allah. Nah, saya mencatat ini kelebihannya Ibnu Sina ya. Beliau memadukan tentu ilmu pengetahuan yang beliau gali untuk kedokteran ini dengan bagaimana Al-Quran berbicara. Ya, sehingga dalam sejarahnya beliau sejak kecil itu sudah hafal Quran, gitu ya. Sejak kecil sudah paham Al-Quran. Dan tentu kalau dibimbing Quran, ilmu pengetahuannya akan lebih tepat, sebagaimana akan dibimbing oleh Allah dalam kehidupannya. Begitu. Baik. Masya Allah sekali ya. Dari karakteristik Ibnu Sina ini gitu ya. Sehingga betul tadi pun disampaikan dari usianya yang masih 10 tahun Ibnu Sina ini telah menghafal Al-Quran, telah belajar Al-Quran gitu ya. Sehingga dari usianya 10 tahun lalu menginjak usia remaja, beliau pun mempelajari khususnya tentang ilmu pengobatan yang kedokteran. Nah baik Ustadz ya, sangat Masya Allah luar biasa sekali begitu ya Ustadz ya sosok dari Ibnu Sina ini. Nah kemudian Ustadz apa nih hal yang paling menarik begitu yang bisa Ustadz ambil dari kehidupan Ibnu Sina begitu? Baik, ini jadi pelajaran penting buat kita semua ya. Ternyata ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah habis untuk dipelajari. Dan itu juga bagian dari perintah Allah, bahwa ternyata perintah untuk belajar dengan ujung kalimat la'alakum ta'qilun, la'alakum tadhakkarun, la'alakum tafakkarun, la'alakum tatafakkarun. Ya, supaya kalian belajar, supaya kalian menuntut ilmu, kalian merenungkan, memikirkan, menghayati, mendalami. Itu adalah perintahnya lebih banyak dari perintah sholat ternyata. Ya, lebih banyak dari perintah puasa ataupun zakat. Perintah sholat hanya 280 ayatan. Yang perintah untuk menggunakan akal, belajar, menggunakan ilmu itu lebih dari 600 ayat gitu. Nah, sehingga pelajaran Ibnu Sina ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita harusnya menjadi seorang pembelajar. Jadi sampai kapanpun jangan pernah berhenti belajar. Nah, ternyata juga beliau melakukan banyak eksperimen, itu ya, percobaan-percobaan. Jadi percobaan itu kan berangkat dari adanya pemikiran, ide, gagasan, lalu kemudian dicoba. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, ada sebuah semangat kegigihan. Jadi ketika melakukan eksperimen, kemudian belum berhasil, ternyata ini belum tepat obat ini. Dia coba lagi sampai menemukan yang tepat. Nah, ini pelajaran juga buat kita, gitu ya. Kita harusnya tidak pernah berhenti belajar dan tidak merasa puas atau tidak mundur kemudian sebelum berusaha untuk berhasil ya. Jadi ikhtiarnya disempurnakan gitu ya. Selain punya tekad semangat belajar, ikhtiar untuk mencapai sesuatu itu juga disempurnakan sebaik mungkin. Itu yang diupayakan. Nah, yang ketiga yang menarik juga tadi, usia 10 tahun sudah hafal Quran. Kemudian tidak hanya hafal tapi berusaha mengamalkan sehingga itu diaplikasikan dalam ibadahnya. Nah, itu juga yang jadi pelajaran buat kita. Seorang ilmuwan yang dia dekat dengan Allah, dia kemudian senantiasa tentunya dibimbing oleh Allah, itu akan sangat bermanfaat lebih banyak dan akan memberikan dampak yang baik. Berbeda, dia punya pengetahuan, punya ilmu, tetapi tidak dekat dengan Allah. Tidak mempelajari Al-Quran, tidak dekat dengan Quran. Ilmunya bisa dipakai sombong, ilmunya bisa dipakai mencelakakan orang lain, atau hanya sebatas kepentingan dunia. Tapi kalau orang sudah diberi ilmu, ilmunya tinggi, tapi tujuannya akhirat, dia akan dapat semuanya. Begitu. Ya. Masya Allah, alhamdulillah sekali ya. Berarti Ustadz, jika kita menggambarkan sosok Ibnu Sina ini dalam satu kata, apa nih Ustadz kata yang paling tepat untuk menggambarkan karakter dari Ibnu Sina, Ustadz? Ya, kalau menurut saya beliau adalah seorang yang gigih, gitu ya. Jadi gigih untuk terus belajar, gigih untuk mencoba. Nah, itulah yang juga jadi pelajaran buat kita, senantiasa gigih belajar, gigih menuntut ilmu, gigih dalam beribadah, gigih untuk meraih kesuksesan kita. Ya, siap.
Masya Allah ya Teh ya. Tadi sudah disampaikan mengenai tentang sosok beliau ya Ibnu Sina. Kemudian tadi sudah disampaikan juga satu kata Ibnu Sina ini ya. Nah kemudian Ustadz kita ingin lebih mengetahui lebih dalam lagi mungkin ya Teh ya, mengenai tentang kesungguhan atau kegigihan Ibnu Sina dalam menuntut ilmu begitu. Nah mungkin bagaimana pendapat Ustadz mengenai tentang semangat Ibnu Sina ini dalam menuntut ilmu? Ya, jadi yang sepanjangnya saya ketahui bahwa ya beliau tadi tidak pernah mengeluh ya, tidak pernah kemudian merasa sudah gagal kalau satu eksperimennya belum berhasil. Tapi dicoba dan itu juga kesuksesan hampir semua orang yang sukses itu tentu tidak dengan mudah, tetapi mengalami dulu kegagalan, berhadapan dulu dengan kesulitan, dan itu juga dialami semua termasuk Ibu Sina. Saya pernah 2018 kalau saya lupa apa 2017 ya, ternyata ada sebuah peninggalan beliau di Uzbekistan. Jadi zaman dulu itu terkenal area yang sekarang gitu ya, jadi negara pecahan Rusia seperti Uzbekistan, Azerbaijan, kemudian Kirgistan, Kazakhstan, itu ternyata tempat lahirnya para ulama-ulama besar. Ya, termasuk kalau kita mengenal Imam Bukhari itu dari Bukhara, salah satu provinsi di Tajikistan, di Uzbekistan. Kemudian ada Imam At-Tirmizi, Imam Adairini, Imam Lais As-Samarqandi itu di Samarkand, daerah juga di provinsi di sana. Nah, ternyata beliau melakukan eksperimen itu yang dulu mungkin belum terpikir oleh orang lain ya. Jadi membuat alat yang begitu canggih yang dulu belum ada. Ya, jadi bagaimana mengukur misalkan kalau yang sekarang kita tahu ada pengukur suhu tubuh ya, ada tensi ya, itu udah modern semua. Tapi sebenarnya dulu peletak dasarnya oleh beliau itu tensi itu dibuat dari alat yang sederhana. Ya, dari selang yang sederhana, kemudian ada pakai alat semacam batu dan seterusnya ya. Jadi walau alam seperti apa wujudnya, tapi di situ hanya tinggal museum-museumnya aja. Tapi itu dulu seperti itu. Termasuk juga ada beberapa peninggalan di situ yang pernah saya lihat juga, seperti misalkan peninggalan dari para ilmuwan astronom. Jadi mereka bagaimana mengukur. Dulu belum ada teknologi jam, belum ada teknologi timer seperti sekarang ya, tetapi mereka sudah bisa menentukan perputaran waktu, perputaran bulan, perputaran tanggal itu dengan alat-alat tertentu gitu ya. Ada semacam timbangan dari batu, kemudian juga dari kayu dan sebagainya. Itu dibuat zaman dulu dan itu jadi rujukan untuk para ilmuwan pengembang sekarang. Jadi kalau sekarang ada alat teleskop misalkan atau mikroskop untuk bulan kecil, itu dulu sudah digagas oleh para ilmuwan terdahulu, dan itu ternyata ilmuwan Islam rata-rata ya, kaum muslimin semuanya. Insya Allah ya. Baik, jadi bagaimana kemajuan Islam ini memang memberikan dampak ya, khususnya bagi kemajuan Islam gitu dari para ilmuwan muslim ini gitu ya. Nah Ustaz, lalu yang selanjutnya hikmah apa ya yang bisa kita pelajari khususnya dari semangat Ibnu Sina dalam menuntut ilmu ini gitu, sehingga dari semangat beliau itu menjadi pemantik kita gitu ya, bagi kita menjadi motivasi gitu untuk kita. Nah seperti apa Ustaz? Baik, satu tentu seperti saya sampaikan tadi, semangat tidak putus asa, semangat terus berjuang, semangat terus belajar itu penting dalam kehidupan kita. Ini hikmah pertama ya, di mana kalau seorang sudah berhenti belajar, maka seorang sudah berhenti dia untuk bisa lebih maju lagi. Di apapun kondisinya kita harus jadi pembelajar sejati. Yang kedua, semangat untuk dia bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi mempelajari ilmu kedokteran, kemudian mengajarkannya, kemudian juga mengamalkannya, menolong kaum muslimin yang sakit dan seterusnya. Nah, itu adalah semangat untuk bermanfaat. Dan implementasi dari hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, manusia yang manfaat adalah yang terbaik adalah yang manfaat bagi orang lain. Nah, kita juga mengambil pelajaran dari sini. Kita berpikir bagaimana jadi orang yang penuh manfaat, bisa memberikan nilai kemanfaatan bagi banyak orang,
bisa manfaat walaupun mungkin sederhana, tidak sehebat Ibnu Taimiyah ya. Apalah yang bisa kita manfaatkan mungkin dari ilmu kita, dari tenaga kita, dari pikiran kita. Itu hikmah yang kedua yang bisa kita dapat. Yang ketiga, beliau sudah tidak ada ya, sudah ribuan tahun yang lalu meninggalkan kita, ratusan tahun yang lalu sudah meninggalkan kita, 1000 tahun lebih begitu. Tetapi ilmu beliau sampai saat ini membekas. Itulah yang disebut dengan sedekah jariyah, kebaikan yang mengalir, yaitu dengan al ilmu yuntanfa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, yang diamalkan. Nah, jadi ilmu dia masih dipakai sekalipun dia sudah wafat, aliran pahalanya terus dia dapatkan, gitu ya. Kalau sekarang ada orang yang jadi dokter kemudian jadi sehat, jadi jalan sehat bagi orang lain, atau orang lain yang bisa merasakan ibadah dengan baik karena tubuhnya sehat kembali, karena beliau yang meletak dasar ilmunya, maka kebagian pahala yang terus mengalir. Nah, itulah amal jariah yang bisa kita tiru juga dari kebaikan Ibnu Taimiyah ini. Ya, baik ya. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz, dari awal kita sudah membahas dari segi karakteristik, terus juga hal-hal yang memang menarik untuk kita kupas dari Ibnu Sina, terus juga bagaimana semangat beliau ya, kegigihannya dalam menuntut ilmu. Ya, Masya Allah, yang sehingga dengan itu menjadi motivasi ya bagi untuk kita gitu, khususnya para pembelajar, kaum muda, mahasiswa gitu ya khususnya ya. Nah, lalu Ustadz, untuk yang sekarang, nah dari Ibnu Sina ini juga pasti tentunya menghasilkan berbagai macam karya ya Teh ya. Nah, karyanya baik dalam tadi yang sudah kita kupas tuntas gitu ya, dari karya bidang kedokteran, terus juga ada juga karya-karya beliau dalam bidang filsafat ya, terus juga dalam bidang sains dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai macam karya tersebut Ustadz, apa yang memang satu yang memang menarik bagi Ustadz untuk kita kupas dari hasil karya-karya tersebut? Ya, jadi sekali lagi memang karyanya banyak ya, tapi memang yang paling fenomenal adalah dari kitab Qanun fi at-Tibb tadi ya. Itu adalah menjadi rujukan semua orang yang sekarang bergerak di bidang kedokteran. Bahkan konon belum semua bisa digali oleh para ilmuwan sekarang, karena memang dulu itu kan ketika Islam dihancurkan, tanda kutip gitu ya, dihancurkan, dijajah oleh Barat, itu satu ketika di Baghdad itu sungai itu menjadi berwarna hitam, itu ya. Kenapa? Jadi kitab-kitab, buku-buku itu dibakar kemudian dihanyutkan ke sungai, sampai sungai itu hitam dengan buku-buku yang dibakar. Padahal itu adalah sumber ilmu pengetahuan yang sangat banyak ya. Jadi itu sudah banyak yang hilang ya, karya-karya beliau yang dihilangkan jejaknya oleh orang-orang kafir yang tidak suka dengan Islam, yang sebagiannya dicuri atau diambil dan kemudian dipelajari oleh mereka dan diklaimlah itu oleh mereka. Tapi sebenarnya itu hasil peletak dasarnya adalah para ilmuwan kaum muslimin. Nah, sehingga yang paling menarik tentu terkait dengan kitab Qanun fi at-Tibb ini ya, bagaimana ini dikembangkan menjadi sebuah ilmu kedokteran yang berkembang. Yang dulu misalkan seperti ilmu orang yang sakit itu gimana sih nanganinnya gitu ya. Dulu ya kalau sakit nggak bisa diobati ya ujungnya meninggal begitu. Walaupun tentu kita yakin ya di tangan Allah ya kalau namanya usia nyawa seseorang. Tetapi dengan adanya teknologi sekarang berkembang, dulunya itu ada ilmu bedah ya, kemudian pengobatan kimiawi yang tadinya hanya dengan obat-obat yang ala kadarnya dari tumbuhan. Nah, kemudian dia meraciklah obat-obat. Itu juga beliau yang meletak dasarnya. Termasuk juga ilmu atau dalam ilmu kedokteran dikenal dengan injeksi atau suntikan gitu ya. Nah, itu juga berkembang. Jadi di buku beliaulah yang ini kemudian sekali lagi yang paling mendasar, fenomenal adalah mendasari hampir semua dari ilmu kedokteran. Begitu. Ya, Masya Allah ya Teh ya. Nah Ustadz, mungkin tadi dari salah satu sekian karya ya dari Ibnu Sina ini, yaitu kitab Qanun fi at-Tibb gitu ya Ustadz ya. Nah adapun
kira-kira hal yang paling berkesan dan menarik begitu bagi Ustadz dalam kitab Qanun fi Atib ini? Ya, saya belum baca semua ya, tetapi memang ini perlu dibaca atau dikaji seperti apa kitab ini. Tapi sekali lagi yang paling menarik tadi ini adalah menjadi ilmu dasar dalam semua aspek ilmu kedokteran. Ya, seperti bedah misalkan, kan dulu bedah itu sesuatu yang mungkin tidak terpikir bagi manusia berbedah ya. Kemudian menjahit gitu, yang kita menjahitkan pakaian, tapi ada ilmu bagaimana menjahit atau sampai kepada tahap amputasi. Itu dulu ketika terjadi peperangan di Perang Dunia Kedua, itu banyak korban yang ketika dia setelah kena jadi korban perang, kemudian kakinya tinggal sebelah dan sebagainya, itu tidak bisa diapa-apakan kecuali ya kemudian meninggal gitu ya, membusuk dan meninggal. Nah, maka muncullah ada amputasi. Itu juga perkembangan berikutnya yang peletak dasarnya itu sudah ada, hanya saja tentu tidak semua bisa dikembangkan sendiri oleh Ibnu Sina ya. Maka berikutnya mengambil dari ilmu dasar itu kemudian dikembangkanlah, dan sampai sekarang tentu yang namanya ilmu pengetahuan terus berkembang gitu ya. Sebagaimana berkembangnya penyakit gitu, virus ya. Kita sudah bertemu dengan virus COVID-19 yang dulu belum ada sebelum tahun 2019-2020. Terus berkembang, penyakit juga terus berkembang, maka ilmu pengetahuan juga terus berkembang. Sehingga tugas siapapun termasuk kita yang mempelajari ilmu pengetahuan, mungkin juga tidak semua tentang kedokteran ini bisa paham karena ada bidangnya masing-masing. Tetapi bagi yang mengambil semangat belajarnya, mengambil hikmahnya, mengambil bagaimana kegigihan dalam belajar dan keinginan motivasi tinggi untuk bermanfaat, itu menjadi bagian yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita. Ya. Barakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, dari pembahasan demi pembahasan ya, alhamdulillah telah Ustadz telah kita dalami gitu ya, satu persatu dari segi pembahasannya, dari mulai karakteristik tokoh Ibnu Sina ini seperti apa, terus kegigihannya juga ya dalam menuntut ilmu, khususnya sampai pada karya-karyanya yang luar biasa gitu ya, yang menjadikan Islam ini semakin berkembang gitu dalam peradabannya seperti itu. Nah, lalu Ustadz, untuk yang sekarang nih, bagaimana pesan Ustadz sendiri untuk para generasi muda dalam meneruskan warisan Ibnu Sina ini? Ya, saya sebenarnya ada satu kekhawatiran ya dengan teknologi ini. Jadi banyak sekarang generasi mageran, generasi rebahan, generasi strawberry gitu, yang kurang semangat untuk belajar, kurang siap dengan tantangan, mengeluh atau kalah dengan situasi dan kondisi. Ini yang mungkin menjadi hal yang harus kita antisipasi ya. Belajar dari Ibnu Sina, Ibnu Battuta, Al-Khaimi, Al-Jabar, dan semua para ilmuwan kaum muslimin. Ternyata mereka orang-orang yang sangat gigih dalam belajar, sangat hebat dalam menuntut ilmu, sangat semangat untuk memajukan pengetahuan. Nah, inilah yang harus kita tanamkan, ini harus kita miliki, ini harus kita punyai, ini yang harus kita kembangkan sebagai seorang pemuda muslim. Ya, nggak apa-apa yang lain rebahan, yang lain mau mageran, kita nggak boleh mager. Ya, kita harus gerak terus, kita harus berbuat, kita harus berjuang, kita harus melakukan sesuatu yang manfaat, kita harus melakukan sesuatu yang bisa memberi dampak yang banyak bagi umat. Ya, itulah jadi tugas kita. Jadi mumpung juga para pemuda, ya para pemudi, kalangan pelajar, mahasiswa itu di usia-usia yang produktif ya dalam ilmu psikologi, usia 15 sampai 25 itu adalah usia yang produktif untuk membangun masa depan. Jadi kalau di usia itu kita gigih belajar, rajin untuk berlatih, berusaha menempa diri, maka nanti akan di usia 25 tahun ke sana kita akan bisa melihat hasilnya. Tapi kalau di usia ini nih, usia-usia remaja 15 sampai 25 tahun ini, kita the letoy man gitu ya, caloy boy begitu. Kita malas-malesan, agak sulit kita bisa mengukir masa depan. Itu yang saya pesankan, sehingga terus lagi belajar memperbaiki diri. Kalau kita di DT punya punya semboyan PDLT.
Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Artinya kita bisa memperbaiki diri kalau kita mau melihat kekurangan diri, kesalahan diri, dan kita mau berbuat yang terbaik, bisa berbuat yang terbaik. Kalau punya motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Rasul pernah menyebutkan bahwa man kana yaumu khairu min amsihi fahuwa robihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dialah yang beruntung. Man kana yaumu misla amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia rugi. Ya, rugi waktu, tenaga, pikiran, usia sudah makin berkurang gitu ya. Man kana yaumu syarru min amsihi fahuwa halikun. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia celaka. Jadi pilihannya satu, ya harus sukses. Ya, sukses gimana caranya? Harus lebih baik hari ini dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari ini. Itulah pilihannya. Masya Allah ya Teh ya, sungguh luar biasa sekali podcast pada kali ini begitu ya. Dari tadi kita telah menyelami tokoh ilmuwan, ilmuwan Islam yang sangat luar biasa ya, dikenal dengan the father of medical ya, atau sering disebut dengan bapak kedokteran. Tadi kita telah menyelami dari mulai sosok beliau, kemudian kegigihan beliau, hingga karya-karyanya beliau begitu ya. Dan Ibnu Sina ini mengajarkan kita untuk terus semangat ya Teh ya, dalam belajar, hingga jangan putus asa begitu ya. Nah kemudian sebelumnya Ustadz kami ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia menyampaikan ilmunya kepada kami semua begitu ya. Dan kemudian semoga perbincangan ini bisa menjadi pemantik bagi kita semua untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu begitu dan menggali terus kehidupan Ibnu Sina begitu, tidak hanya sampai di sini begitu ya. Baik sahabat podcast dimanapun berada, tidak terasa ya perjumpaan kita telah sampai di sini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya yang tidak kalah menarik. Saya Nenden Rahel Fauzia dan saya Resa Destiana beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.